Oke guys, ini udah jam 1 malam. Ya, ini nggak ada rekayasa ya. Ini benar-benar udah jam 1 malam. Ya, kejadiannya di sini. Itu foto bokap nyokap gue. Ya. Oke guys, gue mau cerita tentang kejadian di rumah gue. Jadi waktu itu gue masih kuliah. Nah, gue kuliah terus. Gue kalau cerita ini merinding banget tuh. Gue nggak tahu lo bisa ngeliat apa enggak. Kalau tangan gue merinding. Karena ini benar-benar gue alamin di rumah gue sendiri. Waktu itu gue pulang kuliah dan waktu itu gue masih nggak bebas merokok, ya namanya masih dapat duit dari orang tua. Terus gue pulang kuliah dan gue nggak berani masuk gitu. Jadi posisi gue di situ tuh, di luar. Oke, gue akan tunjukin posisi gue. Nah, ini sini posisi gue nih. Nah, jadi posisi gue di sini. Terus gue lagi ngerokok karena gue takut ketahuan. Jadi gue melihat kayak gini guys, ke dalam rumah gue. Di situ tuh. Nah, itu pas gue lihat di situ tuh ada bokap gue di meja makan, lagi ngambil makanan. Jadi gue nggak berani masuk ke dalam. Nah, jadi gue ngabisin rokok gue di sini sambil gue ngeliat bokap gue. Terus rokoknya gue buang. Gue kayak angin-anginin diri gue. Terus baru gue masuk. Ini gue cerita masih merinding tangan gue. Ya, assalamualaikum. Nah, ini gue masuk. Terus kayak tiba-tiba ada nyokap gue kan. Gue tanya sama nyokap gue, asli guys, gue setiap cerita nih merinding karena ini beneran terjadi di rumah gue nggak rekayasa sama sekali. Nah, terus nyokap gue nanya dong, tumben baru pulang gitu. Terus gue bilang, iya soalnya tadi main dulu gitu. Terus gue bilang, gue manggil almarhum bokap gue tuh papa. Papa mana? Gue bilang gitu. Loh, papa kan ke Tasik, kata nyokap gue. Hah? Serius? Beneran mah? Bener. Terus gue langsung buru-buru gue ke sana, ke mana, ke dapur kamar mandi. Gue ngecek, ternyata bokap gue nggak ada. Dan gue asli, gue sampai sekarang gue masih merinding loh kalau cerita. Dan gue keep cerita ini sama diri gue sendiri gitu, karena gue nggak mau bikin nyokap gue takut, nggak mau bikin adik-adik gue takut karena gue anak pertama. Jadi gue simpen dan gue share sama lu semua ini cerita gue. Terus ada beberapa kali sih di rumah gue nih. Jadi kayak teman gue tiba-tiba datang dari luar situ kan. Pas dia tanya, kata teman gue, lu sama siapa ke gitu? Sendiri. Kenapa? Enggak, tadi gue liat ada kayak orang hitam gitu masuk tuh, ya kan. Ya, gue bilang enggak, gue sendiri. Dan ada beberapa kali pembantu juga, kalau ngeliat dari rumah gue situ, di depan sini dia kadang suka nyapu gitu kan, nyapu lantai gitu tuh bawah. Terus dia bilang, masuk ke, kok dikunci pintunya? Pas gue keluar, iyalah orang mau pergi loh, tadi bukannya ada orang di dalam, kayak gitu. Itu udah terjadi beberapa kali ya, kejadian kayak gitu. Dan alhamdulillah sih semenjak
rumah sering gue sholatin gitu. Jadi mungkin menurut sunnah Rasulullah SAW, soalnya bukannya gue soalim apa gimana, jadi memang rumah tuh bagusnya disolatkan gitu. Jangan sampai rumah ini seperti kuburan. Maksudnya rumah ini seperti kuburan itu adalah rumah yang nggak pernah disolatin. Jadi alhamdulillah sih untuk teman-teman juga, semenjak gue suka sholat di rumah gitu ya, sholat sunnah ya, karena sholat wajib kan lebih baik di musola atau di masjid. Ya alhamdulillah rumah gue sih jadi aman-aman aja sih. Dan sampai sekarang gue juga tinggal sendirian gitu. Nyokap gue udah meninggal, adik-adik gue udah pada nikah, udah pada punya keluarga sendiri, punya rumah sendiri. Ya alhamdulillah sampai saat ini udah 2 tahun nyokap gue meninggal, alhamdulillah sih baik-baik aja gitu. Ya itu sih cerita gue mengenai gue ngelihat bokap gue yang ternyata bokap gue nggak ada di rumah. Sekarang tangan gue juga masih merinding, tapi gue sih niat cerita ini gue nggak mau mengganggu siapapun yang ada di rumah gue cuman cerita apa adanya gitu. Dan kalau dalam sekarang gue cerita ini merasa ada yang terganggu atau gimana, yang pasti gue sih cuma mohon untuk keluar dari rumah ini gitu. Jangan ganggu gue gitu, karena gue nggak mau ganggu siapapun yang ada di sini. Jadi gue juga nggak mau diganggu. Itu aja sih teman-teman. Oke guys, itu cerita dari gue. Semoga cerita ini bisa memberikan manfaat. Ambil yang baiknya aja, yang menurut lo nggak baik nggak usah diterima. Oke, thank you guys udah nonton video gue. Sampai jumpa lagi di video gue selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.